Saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dan salam sehat. Mari kita mengawali renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta, karena kasih dan kebaikan-Mu, Engkau senantiasa menyertai kami. Tuntunlah kami di hari yang baru ini dan berkatilah kami, agar apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat senantiasa berkenan kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pagi ini dari Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai dengan 12. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap kembar, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Dia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, bisakah Anda berarti bagi orang lain? Ini satu pertanyaan yang mengorek memori kita untuk bersaksi. Yesus dalam perumpamaan tadi mendapat kecaman dari orang-orang yang selalu memusuhinya. Justru kata-kata Yesus ini mau mengungkapkan satu hal yang menarik, yakni kita harus melihat diri kita, siapa diri kita, dan bagaimana harus kita lakukan agar hidup kita ini benar-benar berarti atau berguna bagi banyak orang. Banyak kali orang berpikir bahwa ia telah berguna, padahal hidupnya jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kehadiranmu, cara pikirmu, perbuatanmu itu hendaknya menjurus pada nilai-nilai kemanusiaan. Bukan cuma itu, kehadiranmu itu hendaknya memancarkan sukacita bagi sesama. Apakah Anda telah berarti bagi orang lain? Ini bukan cuma dijawab iya pada hari ini atau saat ini, tetapi harus dibuktikan lewat kata-kata, perbuatan, atau tindakan-tindakan nyata. Hendaknya hari ini menjadi hari penuh sukacita, kalau di mana Anda berada, banyak orang merasa nyaman di sisimu. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mencintai kami. Semoga kehadiran kami dimanapun juga senantiasa berarti dan berguna bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu.
Semoga saudara sekalian dan semua kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.